Guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Balto Truk The Heaven episode 177 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Yao Ming merasa senang bisa terbebas dari rantai belenggu selama 100 tahun dan berambisi untuk membalaskan penderitanya ini kepada Yao Xiaotian, namun menyadari Doki Yao Ming terkuras habis, Xiaoyan lantas memberikan pil obat untuk memulihkan kondisinya. Sambil mengucapkan terima kasih atas bantuan Xiaoyan, bahkan tidak akan pernah melupakan jasanya, dan jika di masa depan Xiaoyan membutuhkan bantuan, Yao Ming berjanji akan mengirim seluruh pasukan suku Piton Tanah untuk memberikan bala bantuan. Mengetahui ada keributan di kolam mata air kuning, Xiaoyan segera meminta Yao Ming untuk memulihkan diri, sementara dia bergegas melihat situasi di kolam tersebut. Dan benar saja, Cailin ternyata sedang berjibaku melawan kepala suku Piton Tanah alias Yao Xiaotian. Bahkan meskipun Cailin telah mengerahkan seluruh kekuatannya, hal itu percuma saja. Pasalnya dengan kesenjangan basis kultivasi, Yao Xiaotian jelas lebih diuntungkan. Tapi untungnya, Xiaoyan tiba di waktu yang tepat. Melihat kehadiran Abang Oyen, Cailin lantas mengatakan Xiao Yixian dan King Lin terluka akibat serangan Yao Xiaotian dan beranggapan kekuatan suku kepala Piton Tanah setidaknya di ranah Doseng. Oleh sebab itu, Cailin memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati. Dengan penuh tatapan marah, Xiaoyan terlihat memberikan pil obat untuk menyembuhkan luka mereka, serta meminta ayang Cailin untuk menjaga Yixian dan King Lin. Tidak berselang lama, ketika Yao Ming muncul di area tersebut dan menunjukkan ekspresi kesal melihat adiknya berada di lokasi ini, Xiaotian dengan sombong meminta Xiaoyan tidak ikut campur dalam urusannya. Jika tidak, dia akan tewas di tangannya dan menjadikan trio seblak sebagai wanita malam. Tapi... Meski Yao Ming memperingatkan Xiaoyan untuk selalu waspada serta mengatakan basis kultivasi adiknya berada di ranah Doseng bintang 1 tahap menengah, namun Xiaoyan tidaklah memperdulikan hal tersebut. Selama orang itu berani melukai trio seblak, maka orang tersebut harus mati di tangannya. Merasa kesal ditekan Xiaoyan, Yao Xiaotian justru melepaskan teknik suku Piton Tanah untuk menguji seberapa kuat kemampuannya. Tapi sayangnya teknik ini dengan mudah dihancurkan oleh api surgawi Xiaoyan, sehingga memaksa Yao Xiaotian menggunakan jari mata air kuning membalikkan situasi pertarungan. Xiaoyan. Meskipun dihadapkan teknik jari mata air kuning, Xiaoyan jelas tidak mundur sedikit pun. Bahkan dia segera melepaskan telapak pencipta surgawi untuk memblokir serangan tersebut. Dikarenakan Yao Xiaotian terlalu meremehkan lawan serta gak mau kalah dari Xiaoyan, dia tanpa basa-basi mengubah tubuhnya menjadi piton tanah dan menggunakan teknik penyegelan mata air kuning untuk mengurung Xiaoyan.
Kepala suku Piton Tanah menjelaskan, segel ini terbentuk dari meminjam energi dingin mata air kuning 9 neraka, mampu menyegel doki para ahli doseng jika terjebak di bawah kemampuannya, apalagi cuma bocah ingusan kayak Sioyan. Waduh. Tepat di momen ini, ketika Io Siotian hampir membunuh Trio Seblak, tuan muda keluarga Sioyan muncul di waktu yang tepat menggunakan tubuh Vajra menyelamatkan hidup Trio Seblak, serta menegaskan bahwa kekuatan Siotian belum pantas bersaing dengannya. Oleh sebab itu, Sioyan segera melepaskan teratai 4 api surgawi untuk mengakhiri duel tersebut. Untungnya saja, di saat Yao Siotian dalam posisi terdesak, Tetua Agung bersama anggota suku Piton Tanah muncul di lokasi pertarungan dan mencoba untuk menghentikan tindakan Sioyan. Singkatnya, setelah Yao Siotian melakukan diskusi dengan Tetua Agung bahwa kakaknya ternyata masih hidup, serta keempat orang ini adalah penyelamat Yao Ming dan menimbulkan masalah cukup serius, kepala suku Piton lantas memerintahkan seluruh pasukan dan para tetua berjaga di luar lembah. Meski seorang tetua menolak perintah barusan dengan alasan kenapa tidak membunuh penyusup terlebih dahulu, namun Yao Siotian menegaskan jika dirinya lah yang akan menyelesaikan urusan ini, dan ternyata kemunculan pemimpin suku Piton Yao Ming jelas menimbulkan pertanyaan cukup besar di benak pikiran semua orang. Bukankah Yao Ming sudah tewas 100 tahun lalu di kolam mata air kuning? Tidak ingin rencananya terbongkar, Siotian beralasan kalau orang di hadapan mereka sengaja melakukan penyamaran menjadi kakaknya untuk menimbulkan kekacauan dalam suku. Oleh sebab itu, dia segera memerintahkan semua anggota menyerang secara bersamaan. Bukannya gentar, Yao Ming justru mengungkapkan fakta sebenarnya. Selain di masa lalu, Siotian pernah bekerja sama dengan Tetua Agung mencelakainya, hari ini Yao Siotian berniat membunuhnya untuk menutup kasus ini. Sehingga Yao Ming segera memanggil ketiga tetua kepercayaannya bernama Liu, Wan, dan Hei. Tepat ketika Tetua Agung mencoba untuk mengatakan bahwa Siotian adalah satu-satunya kepala suku Piton 9 Tanah, Yao Ming tanpa basa-basi mengeluarkan tongkat 9 neraka yang menghilang selama 100 tahun, di mana tongkat ini merupakan lambang kepala suku Piton Tanah yang sebenarnya. Di saat Yao Siotian merasa panik jika posisinya akan terancam, Tetua Agung justru memikirkan cara lain untuk meyakinkan semua orang. Pasalnya di bawah kepemimpinan Siotian, suku mereka telah berkembang pesat. Bahkan jika memang orang ini adalah kepala suku terdahulu dan kekuatannya juga menurun drastis. Jadi bagaimana mungkin Yao Ming bisa memimpin suku Piton Tanah 9 Neraka? Oleh sebab itu, Tetua Agung meminta Yao Ming untuk menyerahkan tongkat tersebut kepada Siotian. Meski beberapa tetua membenarkan ucapan Tetua Agung, serta menegaskan bahwa Yao Siotian adalah calon yang cocok untuk memimpin suku Piton Tanah, namun jelas Tetua Liu menolaknya dengan alasan orang yang mencelakai saudaranya sendiri tidaklah pantas menjadi pemimpin. Nah, dikarenakan Yao Ming tidak ingin memperkeruh suasana dan melihat semua orang telah hadir di tempat ini, maka dia meminta Liu menyerahkan urusan ini kepadanya, dan ternyata tepat ketika Tetua Agung mencemaskan Yao Siotian, Mamang Oyen muncul di hadapannya dan menegaskan bahwa dialah yang akan menjadi lawannya. Sementara di sisi lain, Yao Ming terus melampiaskan amarah kebenciannya dikurung selama 100 tahun kepada Yao Siotian. Selain berniat membalaskan penderitaan 100 tahun dan membuatnya merasakan siksaan di penjara mata air kuning, Yao Ming sendiri ingin mengembalikan semua rasa sakit ini kepada adiknya.
Di saat Yao Ming tidak sanggup untuk membunuh Xiao Tian, sang adik benar-benar mengungkapkan penyesalan di hatinya. Kenapa dia tidak membunuh sang kakak sejak dari dulu? Merasa terkejut mendengarkan hal itu, Yao Ming justru mempertanyakan apa alasan Xiao Tian melakukan semua ini kepadanya. Dengan kondisi penuh luka, Xiao Tian lantas mengatakan kalau dia sangat iri kepada sang kakak. Pasalnya berkat sumber latihan suku Piton Tanah yang diberikan untuk Yao Ming, hal itu membuatnya menjadi seorang jenius klan. Sementara dirinya harus menerima nasib paling menyedihkan di balik bayangan sang kakak dan membuatnya dipandang rendah oleh semua orang. Oleh sebab itu, demi menuntaskan ambisinya, Xiao Tian secara tidak terduga melakukan serangan untuk merebut tongkat kepala suku Piton 9 Raka. Tapi meskipun Yao Ming telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan nyawa adiknya dan meraih tangan Xiao Tian, tapi sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana efek serangan balik tongkat simbol ini justru melenyapkan seluruh tubuh Xiao Tian menjadi butiran debu. Singkat cerita, menyaksikan kematian Xiao Tian, bahkan pertarungan solo versus satu suku bukanlah perkara yang mudah. Tetua Agung lantas menggunakan ledakan surgawi ular iblis untuk melarikan diri. Namun jelas Xiaoyan mengetahui kemampuan tersebut, di mana Tetua Agung sengaja meninggalkan tubuh fisik dan menyembunyikan inti jiwa dalam klon ular iblis. Oleh sebab itu, dia segera menyerahkan jiwa Tetua Agung kepada Yao Ming. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua series Baldur's The Heaven episode 177-nya. Gimana guys menurut kalian? Bener-bener mirip banget ya kan sama spoiler yang sering Mimin buatkan. Nah, jika kalian masih penasaran sama kelanjutan episodenya, kalian bisa cek daftar spoiler BTTH ya guys ya, atau klik link yang udah Mimin pin di kolom komentar. Oke lah guys, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subrek dan nyalain juga tombol loncengnya. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi santuy dulu. See you next time guys. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.